Apakah doktrin Allah Tritunggal adalah pengajaran yang secara eksklusif hanya menjadi bagian dari Perjanjian Baru saja? Benarkah dalam Perjanjian Lama, konsep Allahnya sama sekali berbeda dengan pemahaman yang bersifat Trinitarian? Berlandaskan pada prinsip pewahyuan progresif, maka ada dasar Alkitab untuk percaya bahwa tidak ada perbedaan antara identitas Allah dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Memang level kejelasannya tidak sama terkait identitas Allah yang tersingkap secara progresif itu. Seiring dengan bergulirnya waktu, maka ketersingkapan eksistensi Allah nampak semakin jelas dinyatakan di Perjanjian Baru, khususnya melalui dua peristiwa penting, yaitu penjelmaan firman menjadi manusia dan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dengan demikian, dalam Perjanjian Baru, identitas ketritunggalan Allah telah tersurat secara eksplisit berdasarkan kebenaran yang tersirat secara implisit dalam pewahyuan Allah di Perjanjian Lama. Aspek keesaan merupakan realitas tentang keberadaan Allah yang ditekankan dalam Perjanjian Lama. Monoteisme adalah keyakinan mendasar umat Israel. Ulangan 6 ayat 4 berkata, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Ayat ini mencerminkan pengakuan iman bangsa Yahudi. Dengan kepercayaan demikian, konsep Allah bangsa Israel jelas berbeda dengan paham politeisme yang menjadi ciri khas dari agama bangsa-bangsa kafir yang hidup di sekeliling umat pilihan Allah. Keesaan Allah menyatakan keunikan tentang keberadaannya. Unik berarti satu-satunya, tidak ada yang lainnya, dan tidak pernah bisa disamakan atau dibandingkan dengan segala yang ada. Allah bukan salah satu figur ilahi tertinggi di antara banyaknya figur ilahi yang lain. Di dalam alam semesta ini tidak ada pribadi ilahi lainnya yang dapat disetarakan dengan Allah. Konsep keunikan dengan sendirinya menunjukkan bahwa tidak ada Allah selain Yahweh saja. Di Perjanjian Lama memang tidak ada pengajaran tentang keragaman atau pluralitas pribadi Allah sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus sejelas seperti yang telah diungkapkan dalam Perjanjian Baru. Walaupun demikian, ide tentang pluralitas ini tidaklah absen sama sekali di Perjanjian Lama. Salah satu petunjuk yang perlu diperhatikan dengan seksama adalah kata dalam bahasa Ibrani yang dipakai untuk menyampaikan konsep keesaan Allah. Yahid dan Ehad adalah dua kata yang digunakan untuk menunjukkan pada realitas yang bermakna satu. Kata Yahid dipakai secara khusus untuk melukiskan tentang ketunggalan, yaitu satu dalam pengertian sebagai yang satu-satunya, tidak ada yang lain sama sekali. Misalnya, Ishak adalah anak tunggal Abraham dalam konteks perjanjian dengan Allah. Meskipun ada Ismail dan beberapa anak Abraham lainnya, namun hanya Ishak semata yang disebut anak perjanjian satu-satunya. Jadi kata Yahid ini mengacu pada konsep yang secara bilangan atau angka benar-benar hanya satu atau setunggal. Hal yang menarik ialah kata Yahid tidak pernah dipakai untuk merujuk pada keesaan Allah. Dalam Perjanjian Lama, kata Ibrani Ehad yang selalu dipakai untuk menyatakan kebenaran bahwa Allah itu Esa. Makna utama kata Ehad ialah menggambarkan kesatuan. Kesatuan selalu mengindikasikan adanya dua realitas atau lebih yang bergabung menjadi satu. Di Kejadian 2 ayat 24 yang berbicara tentang pernikahan di mana suami dan istri menjadi satu daging, kata satu di ayat ini tidak lain ialah Ehad. Tidaklah kebetulan bila dalam Ulangan 6 ayat 4, kata Ehad yang digunakan untuk menekankan kebenaran tentang keesaan Allah. Pemakaian kata Ehad di sini menandakan dengan jelas bahwa pluralitas merupakan aspek yang tidak terpisahkan dan bersifat integral pada keesaan Allah. Kata Ehad adalah indikator penting yang menolong kita untuk melihat adanya jejak nyata tentang identitas Trinitarian Allah dalam Perjanjian Lama. Petunjuk lain dalam Perjanjian Lama yang nampak sebagai jejak terkait dengan identitas Allah yang mencakup aspek pluralitas ialah penggunaan kata ganti berbentuk jamak. Di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Pewahyuan progresif Allah memberikan pencerahan yang terang benderang dalam Perjanjian Baru mengenai aspek pluralitas keberadaan Allah. Dari perspektif Perjanjian Baru, jelas sekali bahwa kita di Kejadian 1 ayat 26 itu tidak lain adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Indikasi adanya pluralitas dalam natur keberadaan Allah juga didukung oleh kehadiran dan peran malaikat Tuhan dalam peristiwa pewahyuan Allah di Perjanjian Lama. Ada kesamaan antara malaikat Tuhan ini dengan diri Tuhan sendiri, walaupun malaikat itu adalah pribadi yang berbeda. Malaikat Tuhan ini menyebut dirinya sebagai Allah. Ia juga menerima penyembahan. Malaikat Tuhan ini dibedakan secara personal dengan Allah karena ia menjadi utusannya. Kesimpulannya adalah, kita percaya bahwa Allah yang memperkenalkan dirinya adalah Allah yang tidak pernah membiarkan keberadaannya tanpa jejak.
Jika Dia adalah Allah Tritunggal, pastilah ada petunjuk tentang pluralitas pribadinya dalam Perjanjian Lama. Hanya dengan berpedoman pada pencerahan dari wahyu Allah di Perjanjian Baru, maka kebenaran tentang jejak ketritunggalan Allah di Perjanjian Lama bisa dipahami secara tepat dan benar. Mari kita berakar, bertumbuh, dan menjadi dewasa dalam iman melalui belajar kebenaran firman Tuhan.